Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Ustadz sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran, Ustadz. Jadi langkah baiknya kita tetap istiqomah kepada apa yang kita kerjakan kemarin. Ya. Dan tidak menghilangkan kebiasaan baik yang kita lakukan kemarin, Ustaz. Wah, untuk pemirsa Lapar juga, jangan sampai setelah Lebaran ini dan di Syawal ini ibadah kita malah menurun, malah akhirnya kembali ke setelan pabrik nih, Ustaz. Jangan sampai, Ustaz ya. Jadi kita akan membahas setelah Ramadan ini usai, apakah yang lebih baik yang kita lakukan, Ustaz, seperti itu. Menarik kata setelan pabrik. Kalau kata-kata setelan pabrik itu konotasinya adalah kembali nakal. Kembali nakal. Maka itu bukan setelan pabrik. Malah bukan setelan pabrik, Ustaz ya? Iya, itu sudah modifan itu. Sudah modif ya, iya. Sudah diedel-edel. Karena setelan pabrik itu al-waladu yuladu alal fitrah. Anak yang lahir secara fitrah. Dia tidak dia terbebas dari dosa. Dosa. Suci, itu baru, bersih, Ustaz ya? Iya, itu baru setelan pabrik. Setelan pabrik. Gitu. Malah yang benar adalah setelah Ramadan ini kita benar-benar kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi kan ini banyak ya yang konotasinya jadi buruk, Ustaz. Iya. Namun kalau dikatakan bahwa ini momentum kita bagaimana berpisah dengan Ramadan, maka ini yang harus kita bicarakan. Ada beberapa kondisi menurut kami yang paling beruntung di dalam berpisah dengan Ramadan itu adalah orang yang iktikaf. Yang iktikaf. Dia tetap berada di masjid sampai dia sholat id. Itu orang yang paling beruntung, lebih terjaga. Kemudian yang kedua, yaitu lihatlah kondisi kita setelah Ramadan. Itu nggak usah jauh-jauh, waktu takbiran aja. Waktu momen takbiran kita itu ngapain? Nyumet mercon, joget-joget, apa malah mabuk, apa sound systemnya, Keliling pakai sistem gitu, Ustaz ya? iya. Loh, enggak masalah keliling pakai sound system, enggak masalah. Ya, apakah malah dengan seperti itu kita bereforia berlebihan? Berlebihan. Ya, dengan sound system yang begitu mengganggu. Ya. Kekhusyuan takbiran, Ustaz ya? Ya, kesakralan takbiran itu sendiri. Ya, kemudian bahkan saking sibuknya takbiran sampai subuhnya itu jam 7. Nggak ikut sholat id malah. Nah, ini Gitu. dia. Ini yang perlu garis bawahi, Ustadz ya. Iya. Kita boleh merayakan takbiran, merayakan hari raya kemenangan, tapi tidak boleh berlebihan, Ustadz ya. Iya. Karena jika kita melakukannya berlebihan, akhirnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, misalnya kita memakai sound system yang benar-benar suaranya loud banget, yang gede banget suaranya, bisa mengganggu kekhusyuan takbiran. Apalagi sampai nggak bangun subuhnya, Ustaz. Nggak bangun sholat idnya, Ustaz. Malah akhirnya jadinya kurang baik, Ustaz ya. Sangat kurang baik. Sangat kurang baik. Nah, sehingga momen mau berpisah dengan Ramadan ini seharusnya jadi momen yang begitu hening, yaitu makanya tadi saya katakan yang iktikaf yang paling beruntung. Terus bagaimana dengan orang yang tidak beriktikaf? Dia tetap bisa berada di rumahnya, menyiapkan besok masakan-masakan untuk besok. Biasanya kalau di kampung-kampung ini menyiapkan lontong ketupat, lontong sayur, Ustaz ya. Dan melakukan kegiatan yang berfaedah tentu saja. Tentunya. Oke, pemirsa Lapar, jadi seperti itu ya, kita boleh merayakan Idul Fitri atau merayakan hari kemenangan, tapi jangan sampai berlebihan dan akhirnya membuat ibadah kita malah kedodoran, Ustadz ya, seperti itu. Jadi Ramadan itu sesuatu yang bisa kita implementasikan untuk setelah Ramadan juga, Ustadz ya. Bulan Syawal juga tentunya kita juga bisa menerapkan apa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Terus Ustadz, kayak gini, jadi kan setelah 1 bulan Ramadan ini, Ustadz, untuk menerapkan di bulan-bulan selanjutnya, Ustadz, itu bagaimana ya caranya biar kebaikan-kebaikan yang ada yang kita lakukan di Ramadan ini tetap berjalan terus-menerus? Ya, kaidahnya adalah amalan yang ikhlas itu pasti awet.
Amalan yang murni karena Allah pasti awet. Kalau Ramadannya bagus, maka Ramadannya akan berada di setiap bulan sampai Ramadan berikutnya. Tahajudnya, tilawahnya, bahkan puasanya istiqomah, berbuat baiknya, sedekahnya, semuanya. Itu kaidahnya. Sehingga tidak ada cara terbaik untuk mengawal keistiqomahan kecuali di Ramadan. Itu yang paling awal adalah kita di Ramadan itu semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Benar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat sebuah rencana kegiatan ke depannya, yaitu yang menunjang Ramadan kita. Ya, contohnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Benar. Yaitu termasuk kita pergi ke majelis ilmu, merawat Ramadan kita, merawat keimanan kita, sehingga dari situ kita ketemu teman yang baik, ketemu dengan guru, murabbi, ya pembimbing, sehingga kita terbimbing. Dan yang paling penting adalah amalan-amalan yang terbiasa di bulan Ramadan tetap berupaya kita lakukan setiap bulannya, setiap hari di setiap bulannya. Makanya tadi saya katakan, tidak usah jauh-jauh untuk melihat dampak Ramadan kita. Lihat waktu kita takbiran aja dulu. Kalau takbiran kita gagal, maka kemungkinan besar gagallah efek dari Ramadan kita sepanjang tahun. Benar. Jadi apa ini kelihatan Ustadz ya? Apa yang kita lakukan di Ramadan ini melihatnya cukup simpel sebenarnya. Setelah atau bahkan sebelum hari raya ini dengan takbirannya. Itu seperti apa kita di takbirannya Ustadz ya? Iya, karena takbiran sudah masuk Syawal sebenarnya. Oh, masuk Syawal ya. Oke, jadi memang bisa dilihat sebenarnya pemirsa lapar. Jadi apakah Ramadan kita ini berhasil ataukah Ramadan kita ini harus diperbaiki lagi Ustadz ya? Iya. Mungkin di tahun depan. Jadi untuk pemirsa lapar, mari kita perbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita koreksi kekurangan-kekurangan kita dan kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang bermanfaat buat kita dan sekeliling kita, dan tentunya bisa menambah keimanan kita Ustadz ya. Semoga di Ramadan ini semuanya bertambah baik. Ustadz juga semoga keimanannya juga bertambah baik, saya pun juga begitu, kesehatan dan puasanya tetap lancar tentunya sampai nanti di 1 Syawal. Sampai bertemu lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Dan jangan lupa saksikan Lapar Podcast setiap harinya jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.